Halo semuanya, jumpa lagi sama gua Andri Sanjaya di Boruto Jogan. Kali ini adalah video yang tidak berhubungan dengan Boruto sama sekali. Jadi mohon maaf buat kalian yang tidak suka dengan video ini, ya tidak masalah. Ini cuma buat konten hiburan aja dan juga sekaligus memenuhi apa yang sudah dikatakan di live streaming sebelumnya. Siapa nama akunnya? Aku lupa guys ya. Pokoknya ada satu akun yang minta aku buat react Merah Putih One for All ya. Merah Putih One for All. Jujur aja aku udah ketinggalan sih sebenarnya ya. Bahkan aku sendiri pun tidak tahu kalau ada keviralan ini ya sebenarnya di media sosial, karena aku sempet nggak buka HP sama sekali dalam waktu seminggu yang lalu lah. Seminggu yang lalu memang aku tidak banyak buka HP, apalagi buka Twitter juga tidak buka banyak guys ya, kecuali Boruto doang. Dan memang ini aku lihat memang rame, tapi aku belum lihat videonya seperti apa. Cuma aku udah dengar beberapa hujatannya, mengatakan jelek pada karakternya dan lain sebagainya. Kalau beberapa orang mereaction video ini berdasarkan bukan seorang pembuatnya, kalau aku reaction di sini berdasarkan seorang yang pernah kerja di dalam dunia animasi ya. Kerjanya itu bukan bikin animasi yang langsung sih, tapi kalau aku pernah membuat film animasi untuk tugas kuliah, karena aku adalah anak DKV animasi ya, jadi aku tahu prosesnya seperti apa. Dinilai jelek atau tidaknya aku tahu bagaimana, jadi aku paham lah setidaknya ya. Jadi kacamata pandanganku ini akan berbeda dengan kacamata pandangan orang-orang sebagai penonton, karena aku akan melihatnya lebih wise ya, lebih bijak, nggak langsung menghujat begitu aja. Aku lihat dari sisi budgetingnya juga, katanya 6 miliar guys. Nggak tahu ya benar atau tidaknya, aku belum lihat. Cuma aku akan menilai 6 miliar itu apakah sebanding dengan pembuatan filmnya atau tidak. Oke, langsung saja guys ya, kita react. Bagian depannya merah putih one for all. Merah putih one for all. Bentar, ini yang bajunya merah ini, bajunya keluar-keluar kan enggak? Enggak sih, enggak keluar-keluar sih guys. Aku nggak tahu sih tujuannya mereka bikin color gradingnya seperti ini tuh apa. Apakah memang karena mereka ingin memberikan nuansa seperti klasik ya gitu ya. Kalau mereka emang ingin memberikan nuansa klasik sih sebenarnya oke. Cuma kurang lebih dark aja ya, ini terlalu cerah. Orang-orang sih banyak yang bilang ini terlalu kontras, dan emang itu benar ya, ini terlalu kontras, itu betul. Kurang dark aja sih sebenarnya kalau menurutku ya, dari segi pewarnaan. Karakternya sih aku belum lihat begitu jelas ya, nanti kita lihat masuk dalam ceritanya baru jelas. Menyambut 80 tahun kemerdekaan RI. Oke, 17 Agustus 2025. Bagian ini sih sebenarnya nggak masalah guys ya, bebas mereka mau bikin kayak gimana pun. Cuma kurang ini kan katanya mau tayang di bioskop ya, kurang wow aja gitu kayaknya bagian openingnya ya. Opening ini yang menyambut 80 hari kemerdekaan ya, kemerdekaan RI ini kurang wow dengan budget 6 miliar ya. Kalian bisa dapetin efek yang bagus sih kalau beli langsung di yang apa, Envato dan lain-lain ya, untuk bagian opening ya. Di sebuah desa, 16 Agustus 2025. Ini warnanya cerah sekali sih. Merdeka. Tapi gerakan orangnya menurutku sih lancar ya. Gerakan orangnya ya. Karakternya. Tapi ini jujur terlalu terang sih emang. Bagiku ya ini terang banget sih. Keterangan ini mah pak. Persiapan hari kemerdekaan. Atau mungkin nanti di bioskop udah lebih bagus kali guys. Kali ya. Ih anjir, ini ada yang ini nih. Ada yang bocor-bocor ini celananya ini. Riggingnya rotoscoping ya. Kalau zaman aku kuliah ya, yang kayak gini-gini tuh diomelin guys sama dosen ya. Nggak boleh nih sampai kelihatan kayak gini nih, harus di rotoscoping.
dibenerin gitu ya sampai bener-bener bagus, sampai bener-bener nggak kelihatan cacatnya. Kalau udah kelihatan cacat begini mah udah jelek dinilainya waktu itu. Aduh, kupingnya juga tembus-tembus guys. Tapi emang aku bisa bilang sama kalian bahwa yang kayak gini-gini tuh susah bikinnya ya. Yang kayak gini-gini tuh susah, apalagi 3D yang nempel-nempel begini tuh kalau misalkan mau bikin dia kayak kita gitu ya, real life-nya nempel dan bikin kuping kita masuk ke dalam gitu, kena benda atau kena objek lain, itu susah guys. Itu budgetingnya lebih mahal lagi sih harusnya, dan nggak mungkin hasilnya kayak begini sih. Ini mah udah ala kadarnya, tapi harusnya sih 6 miliar. Mungkin 6 miliar itu dihitung dari karakter yang banyak ini kali guys ya. Karakternya emang banyak banget sih, tapi temenku bisa sih buat banyak kayak gini dibayar cuma ratusan juta juga dia mau. Seriusan. Karena ada ada gratisannya sih karakternya. Nggak tahu sih ini dibuat gratisan atau dibikin satu-satu ya karakternya. Tapi aku rasa ini dibikinnya gratisan sih guys. Nggak gratis juga sih, maksudnya bayar gitu. Bayar di website yang udah disediain gitu ya, karakternya tinggal kita pakai, kita ubah-ubah dikit. Nana, Dara, Tommy, Sari, Randy, Mika, Lina, maju ke depan. Maju ke depan. Satpamnya keker juga ya. Pohonnya sih ya Indonesia banget sih guys. Tapi ya gitu, emang yang kita tidak suka itu adalah pencahayaannya sih. Kalian berdelapan kami pilih jadi tim Merdeka. Sekutu tim Merdeka. Yang paling dihujat sih karakter ini sih kalau aku lihat ya guys ya. Kenapa dia paling dihujat? Karena mukanya jelek kah? Sebenarnya kalau menurutku sih lihat dari sini ya, ya mukanya oke. Mukanya sih oke guys. Cuma memang yang kurang dari film ini adalah pencahayaannya doang sih menurutku ya. Pencahayaannya dipoles dikit aja. Masih lebih baik sih. Merdeka. Tapi hilang benderanya katanya. Oh, ini bagaimana? Ini kayak nonton di video-video game gitu gak sih? Bendera. Beta buka gudang, benderanya hilang. Beta buka gudang, benderanya hilang. Duh, itu bendera harus ketemu sebelum besok subuh. Siap. Tapi ini gerakannya kok gitu ya? Ngeblur-ngeblur gitu guys ya? Harus ketemu sebelum besok subuh. Wah, anjir. Pusing sih nontonnya. Harus ketemu sebelum besok subuh. Siap, Pak Lurah. Ini mah rambutnya bagus guys. Simulasi hairnya bagus ini. Simulasi hair. Hair simulationnya bagus. Siap, Pak Lurah. Jalannya mereka sih nggak sama sih, berkarakter sih tiap, ya nggak sih? Coba, takut salah ngomong aku guys. Iya berkarakter sih, beda-beda ya. Ini bukan copy paste. Soalnya ada tuh ya kalau yang misalkan yang paling jelek banget nih ya. Ini jalannya mereka itu bakal sama persis gitu ya. Bakalan sama persis. Kalau ini sih oke sih. Tiap karakternya berkarakter gitu. Punya gayanya gitu ketika berjalan ya. Yang si gendut jalannya gimana, yang si kurus tinggi ini jalannya gimana, yang cewek juga jalannya gimana. Seenggaknya lebih hidup guys. Memang kurang di perwarnaan aja sih. Atau ini mungkin karena di YouTube kali ya, mungkin kalau di bioskop lebih baik guys. Aduh, hutannya lebat sekali. Memang hutan itu yang paling susah di rendering sih, aku akui guys ya, hutan paling susah di rendering. Tapi budget 6 miliar harusnya bisa sih guys. Kalian tahu nggak sih main apa tuh namanya yang bikin Naruto live action? Aku lupa namanya. Dia bisa bikin hutan yang bagus sih guys, waktu dia gambarin Orochimaru pakai gerbang Rashomon tuh lawan Naruto. Ya nggak sih? Jangan lanjut. Atau harusnya dia aja kali yang buat ya. Jalan terlarang air. Bagaimana ini? Mati ya tuh orang. Wah, anjay. Bagaimana
Aku jadi ingat sama film Timun Mas yang dulu pernah aku tonton dah. Mirip-mirip kayaknya guys, tapi itu 2D sih, bukan 3D sih. Ini 3D ya. Ayo cepet, awas hati-hati, hati-hati ada yang berbatuan. Aduh, kepleset gitu. Hati-hati Lina. Kamu nggak apa-apa. Hujannya aneh juga sih hujannya. Kamu nggak apa-apa. Yang bikin ini jadi kayak aneh itu adalah nggak ada anginnya guys. Kamu nggak Ini pohon gerak-gerak nih. apa-apa. Tuh, ini pohon gerak-gerak. Ini kan pertanda bahwa hujan ini membawa angin ya. Tapi kenapa pohon di belakangnya diam? Itu sih yang kurang. Ini mirip sama kayak di sinetron Indonesia sih yang biasa di Indosiar. Mirip guys. Pelan ya. Tunggu. Lina mana? Lina. Tapi rendering mereka matanya itu bagus. Seenggaknya kita harus puji beberapa hal guys ya. Lina Aduh, ada ular gede nggak tuh, mampus. besar. Cepat ke sana. Larinya ini aku curiga guys ya. Larinya mereka ini kayak bukan bikinan asli guys. Kayak beli yang udah jadi. Cepat ke sana. Soalnya bagus, halus gitu. Ada burung cantik, Dan tidak berkarakter sih larinya mereka ya. tapi dikurung di dalam kandang. Pasti ada yang menangkapnya. Yuk kita lepaskan. Siapa itu? Kita harus minta. Waduh. Oh, ini emang sengaja dibikin rombeng-rombeng ya bajunya ya. Tapi kalau yang rambutnya sih ya gitulah guys ya. Udah pasti kemana-mana sih, bocor kemana-mana ini topi sama rambut. Kurang prepare nih mereka kayaknya menyiapkan topi dan rambutnya ini guys. Desain karakternya ini harusnya kalau misalkan emang nggak bisa bikin begini ya udah langsung aja bikin topinya agak gedean gitu, nutupin rambut, nyisain rambutnya di bawah. Kita ganti rugi mereka. Bendera disandra. Jika kalian ingin bendera ini, tangkaplah burung yang tadi kalian lepaskan, lalu serahkan kepada kami. Anjay. Merah putih, one for all. Bagus atau enggak? Sebenarnya kualitas yang ini sih itu kualitas anak kuliahan sih. Kalau yang aku lihat ya, ini kualitas anak kuliahan yang emang baru lulus. Kalau menurutku ya. Dilihat dari segi pewarnaannya sih gitu. Harusnya rendering mereka itu lebih bagus daripada ini sih. Cuma memang kendalanya mereka rendering itu harusnya aku yakin di bagian hutannya sih. Hutannya yang bikin mereka repot. Akhirnya mereka pilih renderingnya itu jadi yang ala kadarnya aja gitu ya. Mungkin kalau nggak pakai hutan, ya kalau mereka nggak mau pakai hutan yang langsung di rendering pakai 3D ya minimal pakai After Effects aja gitu, ditambahin apa kek, dimacem-macemin gitu ya. Mereka hire aja yang bisa jago main After Effects buat bikin backgroundnya jadi lebih hidup gitu ya. Memang susahnya itu kalau misalkan ada bagian kamera yang diputer 3D gitu ya susah sih bikin di After Effects jadi environmentnya 3D bisa muter gitu guys ya, itu mesti di 3D langsung. Tapi ya mereka harusnya bisa sih ngakalnya dengan budget 6 miliar. Tapi aku nggak tahu ya beneran 6 miliar atau tidak. Silakan kalian komen di bawah. Sisanya sih ya udah, aku cuma bisa bilang ini buatan anak kuliahan. Anak SMK sih nggak mungkin kayak begini ya. Anak kuliahan lah minimal bisa kayak gini. Cuma kalau dibikin setara jadi film movie di bioskop sih aku ngerasa ini kayak coba-coba sih guys ya. Ini bener-bener coba-coba sih. Ya aku nggak tahu ya cerita yang dari awal sampai akhirnya bakal kayak gimana. Apakah penulisan ceritanya bagus atau tidak. Karena kita kan belum nonton ya di bioskop ya. Itu kembali lagi ke kalian. Kalian mau nonton, mau bantu mereka supaya mereka bisa dapat review gitu ya, kira-kira bagus atau tidak ceritanya, keseluruhan animasinya bagaimana, bagus atau enggak, kalian review lagi, terserah kalian. Tapi ada juga orang-orang yang bilang mendingan kalian gak usah nonton filmnya supaya mereka bisa belajar gitu, jangan bikin animasi yang jelek kayak begini tayangnya di bioskop. Ya kadang itu komentar agak jahat juga sih guys sebenarnya ya, karena
ya namanya orang lagi cari rezeki ya, seenggaknya kayak gini-gini tuh ya ada beberapa orang yang dapat rezekinya mereka gitu ya, mereka bisa dibagi apa ya namanya, mereka bisa mendapatkan uang gitu guys ya, minimal dari adanya film ini. Kalau film ini nggak ada ya mereka nggak bakal dapat penghasilan apa-apa guys ya. Ya mungkin ada orang yang membutuhkan pekerjaan di film ini gitu ya, seenggaknya kita jadi bisa membantu mereka. Tapi kalau ternyata yang ngerjain film ini adalah orang-orang yang sudah berkecukupan, orang-orang yang udah banyak project, terus akhirnya bikin film ini karena kepepet, wah itu kurang ajar guys ya. Itu kurang ajar. Itu namanya kalian menyanyiakan para animator yang nganggur di luar sana yang membutuhkan pekerjaan guys ya. Tapi ya aku nggak tahu sih dalamnya seperti apa. Itu yang bisa aku komentari guys ya dari Merah Putih One for All ini. Thank you banyak buat semuanya yang sudah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan salam Sinop.